Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Sepira dengan NPM F1G0210068. Perkenalkan, saya Raisa Widyadari Askia dengan NPM F1G024044. Perkenalkan, saya Denia Fitpratama dengan NPM F1G024060. Perkenalkan, nama saya Salpino Priani dengan NPM F1G024062. Perkenalkan, nama saya Nurama dengan NPM F1G024064. Perkenalkan, saya Mutiara Azahara dengan NPM F1G024066. Nah, kalian penasaran nggak sih bagaimana makanan ini diproses dalam tubuh kita? Kalau penasaran, simak video kita. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ dalam tubuh yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini dimulai dari saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut hingga sisa makanan yang tidak tercerna dikeluarkan melalui anus. Fungsi utama sistem pencernaan yang pertama yaitu memecah makanan. Makanan yang kita makan akan dipecah menjadi partikel-partikel lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua yaitu menyerap nutrisi. Nutrisi yang terkandung dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral akan diserap oleh usus dan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu mengeluarkan sisa makanan. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Menurut jurnal Unpad yang ditulis oleh Wiharja dan Setiardi pada 2018, rongga mulut merupakan satu unit fungsional yang dimana semua bagian seperti gigi, lidah, saliva itu saling bergantung satu sama lain dan selalu berkaitan dengan proses menelan, mengunyah, berbicara, dan bernafas. Di dalam rongga mulut itu terdapat bibir, jadi fungsi bibir itu sebagai jalan masuknya makanan, minuman, dan udara, terus sebagai perbatasan kulit dan selaput lendir, dan tempat artikulasi, serta menahan udara dari paru-paru dan menjaga makanan tetap berada di dalam mulut. Selain itu juga berfungsi sebagai mendeteksi suhu dan tekstur makanan. Di dalam rongga mulut juga terdapat langit-langit atas, yaitu ini. Di dalam fotonya ada. Itu berfungsi untuk memisahkan rongga mulut dari rongga hidung, membantu menelan, membantu berbicara, dan membantu mengunyah. Selanjutnya, di dalam rongga mulut itu ada nula atau uvula, yaitu pada bagian tengah yang seperti jari yang menggantung, itu berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan, membantu proses berbicara, menjaga kelembapan tenggorokan, dan membantu mencegah peradangan di rongga hidung, sinus, dan telinga. Selanjutnya itu ada lidah, yaitu yang bagian tengah dan bisa menjulur. Itu berfungsi untuk mengecap, menelan, berkomunikasi, menjaga mulut dari kuman, menghisap, dan memicu refleks muntah. Selanjutnya yaitu gigi. Jadi gigi manusia itu terdiri dari 4 jenis gigi. Ada gigi seri, gigi taring, gigi premolar, dan gigi geraham. Gigi seri adalah gigi tajam yang terletak di bagian depan mulut ini dan berfungsi untuk menggigit dan memotong makanan. Nah, orang dewasa itu memiliki 4 gigi seri di atas, jadi ada 4, 1, 2, 3, 4, dan di bawah juga ada 4. Selanjutnya itu ada gigi taring. Gigi taring itu gigi tajam yang runcing dan berada di sebelah gigi seri ini. Nah, itu berfungsi untuk merobek makanan seperti daging dan sayuran keras. Orang dewasa itu memiliki 4 gigi taring, jadi 2 di atas, 1, 2, dan 2 di bawah. Selanjutnya itu ada gigi premolar. Jadi gigi premolar itu gigi yang lebih besar dari gigi seri dan taring dan memiliki banyak tonjolan. Nah, itu tuh berfungsi mengunyah dan menggiling makanan. Orang dewasa itu memiliki 8 gigi premolar. Selanjutnya itu gigi geraham. Jadi gigi geraham itu gigi yang terbesar dari semua gigi. Itu memiliki permukaan yang besar dan rata dengan tonjolan yang memungkinkan mereka mengunyah makanan dan menggiling makanan. Orang dewasa itu memiliki 12 gigi geraham permanen. Di gigi itu terdapat saraf. Nah, saraf pada gigi itu berfungsi mengirimkan informasi sensorik ke otak seperti merasakan suhu panas atau dingin pada makanan dan minuman. Nah, makanya kita sering banget ngerasain gigi sensitif yang kayak nyeri gitu. Nah, itu karena suhu terlalu panas atau terlalu dingin yang menyentuh saraf gigi. Jadi saraf gigi itu
mentransferkan informasi ke dalam otak, maka ada yang dinamakan nyeri dan sakit. Menurut jurnal Unpad yang ditulis oleh Lubis dan Jayanti pada 2019, faring merupakan otot yang berfungsi sebagai saluran masuk dan keluarnya makanan dan udara. Penilaian terhadap saluran udara faring berhubungan dengan penilaian terhadap fungsi pernapasan. Faring dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring atau epifaring, orofaring atau mesofaring, dan laringofaring atau hipofaring yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga mulut, dan laring pada faring. Fungsi nasofaring itu sebagai jalan udara untuk bernapas, membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk ke paru-paru, dan mengandung adenoid, yaitu jaringan kelenjar limfatik yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, nasofaring itu terdapat di paling atas tenggorokan. Fungsi orofaring itu saluran udara dan makanan, serta membantu menelan dan menapas, dan memperkuat suara, serta sistem pertahanan tubuh. Nah, orofaring itu terdapat di bagian tengah dari tenggorokan. Setelah nasofaring itu terdapat orofaring. Yang terakhir yaitu laringofaring. Fungsi dari laringofaring itu mengatur masuknya udara ke dalam paru-paru dan makanan serta cairan ke tenggorokan. Jadi laringofaring itu bagian akhir dari tenggorokan yang terletak di bawah epiglotis dan di atas esofagus. Di sini saya akan menjelaskan tentang esofagus. Apa yang dimaksud dengan esofagus? Esofagus merupakan tabung muskular dari laringofaring ke orifisium kardiak lambung dan terletak di belakang trakea dan di depan tulang punggung dan memiliki panjang 20 sampai dengan 25 cm. Dinding terdiri dari 4 lapis bagian, yaitu lapisan jaringan ikat yang merenggang, lapisan otot yang terdiri dari 2 lapis rambut otot, yaitu sirkular dan longitudinal, 1 buah lap submukosa, dan paling dalam selaput lendir atau mukosa. Makanan masuk ke esofagus dengan kerja peristaltik. Apa sih yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas dan bergelombang yang tidak disadari sehingga makanan terdorong ke bagian lambung. Zat makanan dalam esofagus tidak mengalami proses pencernaan. Lambung. Apa sih yang dimaksud dengan lambung? Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung memiliki fungsi yaitu menghasilkan asam klorida yang akan membasmi mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya ialah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Usus halus memiliki panjang 5,5 sampai dengan 8 meter, di mana panjang duodenum kurang lebih 25 cm, jejunum 7 meter, dan ileum kurang lebih dari 1 meter. Fungsi usus halus antara lain menyerap nutrisi, membantu proses pencernaan, dan menetralkan makanan. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke duodenum atau usus 12 jari, yang dimana duodenum ini merupakan bagian pertama dari usus halus. Duodenum memiliki panjang sekitar 0,25 meter. Nah, di dalam usus 12 jari ini terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase, di mana enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Enzim tripsin dapat mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak. Lalu fungsi lain dari duodenum itu dapat menetralkan asam lambung. Jadi, makanan yang keluar dari lambung itu kan bersifat asam. Nah, duodenum ini akan menghasilkan lendir dan hormon sekretin yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung agar tidak merusak dinding usus. Lalu fungsinya yang lain ada juga penyerapan nutrisi yang pertama. Meskipun sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus lainnya, duodenum itu juga berperan dalam menyerap beberapa nutrisi seperti zat besi dan kalsium. Setelah dari duodenum, makanan akan menuju ke jejunum yang memiliki fungsi utama sebagai menyerap sebagian besar nutrisi dari makanan yang telah dicerna di dalam duodenum. Dinding jejunum itu memiliki banyak lipatan-lipatan kecil yang disebut dengan villi atau jonjot usus dan mikrofili. Nah, untuk apa sih villi dan mikrofili ini? Jadi struktur ini berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan makanan, nutrisi, sehingga dapat diserap dengan efisien oleh jejunumnya.
Lalu juga fungsi yang lainnya itu untuk penyerapan gula, asam amino, dan asam lemak. Jadi, jejunum bertugas menyerap gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa, asam amino atau komponen penyusun protein, dan asam lemak atau komponen penyusun lemak. Jadi nutrisi-nutrisi ini kemudian akan diangkut oleh darah ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi atau bahan pembangun sel. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ileum. Apa sih ileum itu? Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus yang terletak setelah jejunum dan sebelum usus besar. Nah, fungsi utama ileum ini sendiri adalah untuk menyerap nutrisi yang sebelumnya terserap oleh bagian usus halus. Nah, seperti contohnya itu ada vitamin B12, ada asam empedu, serta sisa-sisa nutrisi yang masih ada. Nah, selain itu, ileum juga berperan dalam proses transportasi limbah yang akan dibawa ke usus besar untuk dilakukannya proses pembuangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu usus besar. Usus besar itu sendiri adalah bagian dari saluran pencernaan manusia yang terletak setelah usus halus. Adapun fungsi utama dari usus besar yaitu untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak bisa dicerna, serta membentuk dan menyimpan tinja sebelum dikeluarkan dari tubuh kita. Usus besar itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada sekum, kolon. Kolon sendiri itu terdiri dari kolon akceden, transversum, descendens, dan sigmonym, serta ada juga rektum. Organ pencernaan selanjutnya ada umbai cacing atau appendix. Appendix ini adalah ujung buntut tabung yang menyambung dengan caecum. Umbai cacing itu terbentuk dari caecum pada tahap embrionya. Nah, pada orang dewasa, umbai cacing itu berukuran sekitar 10 cm, tetapi bisa juga bervariasi dari 2 sampai 20 cm. Walaupun lokasi appendix ini selalu sama, tapi juga bisa berbeda, seperti dia bisa berada di retrocaecal atau pinggul, atau yang sering kita kenal itu pelvis. Yang jelas dia tuh tetap berada di peritoneum. Nah, beberapa orang mengatakan kalau umbai cacing ini tidak berguna atau hanya sebagai organ sisihan. Namun, beberapa literatur juga mengatakan bahwa appendix mempunyai fungsi dalam sistem limfatik atau sistem untuk kekebalan tubuh kita. Lalu, pada bagian rektum, rektum ini merupakan sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, akan timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Lalu, anus. Anus itu merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus ini diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, yaitu buang air besar atau BAB, yang merupakan fungsi utama dari anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pankreas. Apa sih pankreas itu? Jadi, pankreas merupakan kelenjar dengan warna abu-abu merah muda dan memiliki panjang 12 sampai 15 cm. Pankreas ini terletak di perut, bagian atas memanjang ke sebelah kiri dan bagian kepalanya menempel pada usus 12 jari atau duodenum. Pankreas ini dikenal sebagai organ yang mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi eksokrin dan juga fungsi endokrin. Jadi, fungsi eksokrin ini ketika pankreas berperan dalam menghasilkan enzim, sedangkan fungsi endokrin ini ketika pankreas berperan menghasilkan hormon. Jadi, salah satu fungsi eksokrin pankreas berkedudukan sebagai kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin merupakan suatu kelenjar yang mengeluarkan produk melalui suatu saluran yang menuju ke jaringan lain di dalam tubuh atau ke permukaan tubuh.
Selain pankreas, contoh kelenjar eksokrin lainnya yaitu adalah kelenjar keringat. Jadi, kelenjar saluran cerna dan juga kelenjar air liur. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas akan menghasilkan enzim lipase, amilase, dan juga protease. Selama proses pencernaan, enzim lipase merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah lemak dalam makanan dengan bantuan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Proses pemecahan pati menjadi gula dilakukan oleh enzim amilase. Hati merupakan organ yang paling besar dan paling kompleks. Hati berbentuk seperti kerucut atau spons, berwarna coklat kemerahan, dan berukuran sebesar bola sepak. Hati atau hepar merupakan organ yang terbesar dan paling penting dalam tubuh. Organ ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan dan terdiri atas dua bagian besar. Fungsi hati yang pertama yaitu menyimpan zat-zat makanan seperti vitamin B1, lemak, dan glukogen. Yang kedua mengatur suhu tubuh, yang ketiga mengatur distribusi makanan, yang keempat menyimpan darah, dan yang kelima menghasilkan empedu. Nah, empedu ini mempunyai fungsi mengemulsikan lemak dan mempengaruhi penyerapan vitamin K oleh usus. Kemudian fungsi lainnya dari hati adalah membuat berbagai senyawa penting, terutama protein yang digunakan tubuh untuk menjalankan fungsinya. Salah satu senyawa yang dihasilkan diperlukan dalam proses pembekuan darah ketika terjadi pendarahan. Senyawa ini dikenal. Nah, proses pencernaan dengan peran kantung empedu. Yang pertama, empedu yang diproduksi oleh hati akan mengalir melalui saluran empedu menuju kantung empedu. Kemudian, empedu disimpan di dalam kantung hingga dibutuhkan. Kemudian, saat makan makanan berlemak, kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan empedu melalui salurannya dan menuju usus 12 jari. Kemudian, di usus 12 jari, empedu akan bercampur dengan makanan dan membantu mencerna lemak.